kok atas mana yo, gitu. Saya biarkan. Setelah itu udah kita pulang. Setelah saya bawa pulang, bambu itu sama Mas Ipin itu ditaruh di depan rumah. Depan rumah. Terus itu waktunya itu kalau nggak salah itu sore ya, sekitar jam 5. Mas Ipin pamit pulang, terus bambu itu padahal di luar. Nah, saya itu duduk gini Kang, sambil ngerokok. Tiba-tiba di depan saya ini loh Kang, muncul langsung ular kobra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Bambu Wongker. Semoga atas ridha Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, juga teman subscriber ya, teman pembolang, teman sobi, juga teman pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, dan juga teman pengkaji deling seluruh Nusantara. Dan tak lupa saya sapa buat sahabat-sahabatku yang tertua ya, khususnya di dunia bambu unik Nusantara. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama Bambu Wongker, yaitu dalam acara silaturahmi. Dan pada saat ini saya bersilaturahmi ke tempat kediaman sahabat saya, beliau Kang Parno, yaitu salah satu pecinta bambu unik Ponorogo, dan beliau adalah termasuk salah satunya sesepuh bambu ya di Ponorogo Selatan. Dan pada saat ini dulur ya, saya mau bincang-bincang langsung sama beliau. Mungkin ini sudah lama saya kan ya nggak menyapa buat dulur-dulurku ya, terutama ini masalah cerita suka duka di dalam suatu pembolangan yang pertama ya mungkin ya. Terus untuk yang kedua mungkin barangkali selama kita tidak bolang bareng ya, mungkin hanya kemarin itu di Pacitan. Dan mungkin selama tidak bolang sama saya ini mungkin Kang Parno kan sudah banyak sekali ya, mungkin cerita-cerita mistik atau cerita misteri dari perburuan bambu unik. Mungkin di Pacitan kemarin mungkin juga ada, cuma saya kan waktu itu nggak ada ya, karena saya memang berada di pisah di tempat yang lain. Nah, mungkin untuk cerita-cerita selama tidak bolang sama saya, atau mungkin bolang sama saya tapi waktu pisah itu mungkin ada suatu pengalaman-pengalaman tersendiri, atau sesuatu yang menjadikan suatu penasaran, mungkin pada saat ini bisa diceritakan ini Kang Pak. Oh ya, terima kasih Mbah Warno beserta tim Bambu Wongker atas silaturahimnya ke gubuk saya di Ponorogo Selatan. Ya, memang dalam pembolangan seperti yang dulu pernah saya sampaikan, banyak sekali mengalami suka ataupun duka, pengalaman-pengalaman yang memang itu kadang-kadang kalau di logika itu kejanggalan. Ya, betul. Ya, salah satunya yaitu dulu ketika saya mau mengambil bunga bambu mana ya. Oh ya, bunga bambu yang dulu pernah saya amanahi untuk mengambil itu loh. Iya. Terus saya nggak ikut lah. Nggak ikut. Ya. Cuma saya sudah minta izin panjenengan untuk mengambil. Pada saat itu saya ditemani sama Mas Kito. Oh ya. Nah, pada saat itu keanehan yang terjadi ketika sudah sampai di lokasi, terus saya mulai memanjat untuk mengambil bunga bambu ori tersebut. Kalau tidak salah itu lokasinya di daerah Badikan, Tumpak dulu. Iya, Tumpak dulu. Nah, di situ ketika saya sudah sampai di atas, sampai ke bunga bambunya, itu setelah saya seperti biasa kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita ambil nanti bisa membawa suatu keberkahan atas izin Allah. Pada saat itu muncul angin itu luar biasa sekali kerasnya, sampai saya itu tidak berani langsung motong. Saya diam dulu agar tenang, anginnya reda. Setelah itu reda, barulah saya eksekusi. Nah, setelah itu kan ya
Alhamdulillah selama sudah saya bawa turun, saya bawa pulang. Nah ketika saya bawa pulang itu posisinya yaitu sudah agak sore sampai di rumah. Nah malamnya, nah itu yang membuat saya merinding juga aneh. Malamnya itu saya sudah mulai merasakan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak enak di badan saya. Bahkan badan saya terasa sangat berat, kepala juga berat. Akhirnya saya itu gimana ya, tidak bisa istilahnya itu untuk menetralisir itu. Sudah saya beberapa kali berusaha, itu masih ringan sebentar, tapi kumat lagi atau kembali lagi. Itu sampai satu malam sampai pagi, sampai saya mau bangun pagi pun sangat sulit ataupun berat. Nah itu terus sampai berjalan sampai siang, pagi siang. Nah, pada saat sore sekitar jam 3 saya itu sudah punya unek-unek. Ini nanti kalau sampai nanti malam saya masih belum bisa bangun, ya terpaksa saya mau menghubungi panjenengan gitu. Karena saya mau mengambil juga sudah minta izin panjenengan, minta doa lah, ternyata ya itu masih mengalami suatu hal yang itu di luar di luar logika saya ya gitu. Ya alhamdulillah, anehnya ketika saya sudah unek-unek ingin menghubungi panjenengan, saya begini, saya masih ingat kata-kata saya, pokoknya kalau nanti malam belum sehat, saya belum bisa bangun, saya ada mau menghubungi panjenengan. Alhamdulillah ba'da maghrib badan saya sudah enteng. Nah, akhirnya saya tidak jadi menghubungi panjenengan. Ya, itu kalau menurut panjenengan gimana itu? Ya mungkin kan kesalahan awal itu kan, ya benar saya kan sudah kasih izin ya sama Mas Gito. Memang saya suruh mengambil sebagai sisa yang sudah saya ambil. Ya mungkin kan ketika waktu eksekusi itu tidak bilang sama saya, mungkin kan cuma itu tuh. Oh iya. Cuma itu saja, jadi nggak ada kesalahan lain. Terus yang kedua mungkin memang di situ itu kan sudah terkenal ya, di Gunung Tumpak Ndulu itu sudah terkenal keramatnya ya. Itu memang dikeramatkan oleh masyarakat situ, bahwa memang di daerah Gunung Tumpak Ndulu itu memang penghuninya itu macan sudah tua itu kan memang. Nah itu sangat cocok dengan apa yang saya mimpikan. Saya bertemu dengan harimau, tapi sudah sangat-sangat tua, tapi harimau itu putih. Iya, putih. Tapi nun sewu niki aku yuk pamit dengan sana menceritakan, kepalanya itu sudah berondoli, karena seperti itu. Betul. Itu yang muncul di dalam mimpi saya. Entah itu betul atau tidak, itu panjenengan itu betul. Memang itu mbahnya itu kan. Jadi di situ itu memang kalau nggak di istilahnya itu perkenalan lah itu. Kan kalau saya kan memang sudah seperti apa ya, sudah menyatu lah dengan hal-hal seperti itu ya mungkin. Jadi ya itu yang sering menampakkan pada seseorang. Kadang-kadang orang itu lewat situ, pasti setiap malam Jumat itu sering orang ditemui seperti itu kan. Teman saya sendiri setiap dari rumah saya itu juga pasti ditemui kalau pas kebetulan malam Jumat atau malam Selasa kan. Soalnya kan memang teman saya itu punya apa itu, dibal macan gitu. Punya dibal macan itu. Berarti itu memang sudah ada berkaitan ya? Iya, ada kaitan. Dan juga anehnya juga itu Mas Gito sama. Padahal Mas Gito itu dia tidak manja, tidak ngambil. Cuma ketika bunga bambu sudah sampai di bawah, dia itu mengambil tidak banyak, cuma 2 cabang saja dia bawa. Itu pun mengalami hal yang sama dengan apa yang saya rasakan gitu. Istilahnya itu yusawai, leges kabeh rasanya. Ngoten iki, Pak. Ya memang percaya nggak percaya memang seperti itu. Soalnya kan memang segala sesuatu itu kalau dielmoni itu pasti ada efeknya kan. Kecuali orang itu hanya sebatas butuhnya mengambil eksekusi, itu memang tidak ada efeknya. Tapi segala sesuatu yang lewat tadabbur alam itu memang kalau dielmoni itu pasti ada ujiannya. Soalnya orang itu kalau istilahnya sekolah itu meskipun dari TK 0 kecil sekalipun untuk naik ke 0 besar pasti ada ujian. Apalagi nanti sampai SD, SMP, kan istilahnya tingkatan. Nah, itu kan sudah wajar seperti itu. Berarti itu ada kaitannya istilahnya itu ya
ada sinkronisasi energi. Iya, memang penunggunya itu, penunggunya baik itu. Baik. Nah, itu untuk pengalaman yang bunga bambu, Mbak. Padahal itu kan cuma istilahnya itu ketika waktu eksekusi tidak izin saya, cuma nggak pamit lah, bukan nggak izin, cuma nggak pamit ya, butuhnya berangkat ngejak Mas Dito langsung eksekusi. Itu saja sudah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting semua itu kan untuk suatu kebaikan lah. Iya. Terus mungkin yang lain kemarin itu kan bolang sama saya di Pacitan. Nah itu kan pisah. Mungkin ada cerita lain itu. Saya dengar itu dari Kang Min itu kayaknya itu ada cerita yang juga nyeleneh gitu. Gimana itu? Kalau yang itu kan gini, kita kan berempat. Panjenengan dengan Mas Edi, saya dengan Kang Min. Jadi jalurnya itu berlainan. Panjenengan ke sini, saya ke sana. Nah di situ kan awal mulanya kita menemui suatu pohon yang luar biasa besar. Besar ya. Nggak tahu pohon apa itu, intinya besar, tapi kata masyarakat itu memang danyangnya situ ya di situ. Nah situ ada rumpun, itu rumpun bambu ori dan juga ada rumpun bambu apos ya. Ketika saya datang ke situ, itu belum menemukan apa-apa awal mulanya. Tapi ketika saya mau pergi itu bunyi. Seperti itu, keras sekali. Kang Min itu ya dengar, saya juga dengar. Tapi anehnya, saya dengarnya dari arah sana, Kang Min dari arah sini. Berlawanan. Terus itu, saya pun pikir apa itu? Padahal tidak ada angin pada saat itu. Akhirnya saya kembali lagi ke situ. Saya cari, saya mencoba kontak lah dengan energi ada di situ. Ternyata juga belum menemukan apa-apa. Setelah itu saya mau melanjutkan perjalanan, mau meninggalkan, bunyi lagi, lebih keras lagi. Seperti itu. Seperti apa itu bambu menurut. Iya, bambu pecah itu, cetok seperti itu. Akhirnya saya kembali lagi, ternyata sampai 3 kali. Barulah di situ saya menemukan namanya bambu. Awalnya saya lihat itu tong-tong lah, tapi ada benalu, tapi benalu anggrek. Nah, bukan kemeladil. Bambu pagoda. Iya, itu. Tapi setelah itu kan saya karena ada benalu anggreknya saya tertarik, akhirnya saya eksekusi. Nah pada saat eksekusi, nah disitulah muncul kelelawar. Bukan cuma 1-2 Mbak itu, banyak sekali kelelawar itu. Padahal itu tempatnya kan sedikit ya. Iya sedikit dari bambu, tapi ternyata yang keluar banyak. Banyak sekali. Dan yang aneh lagi, saya yang eksekusi, saya yang narik bomnya, tapi yang istilahnya diserang oleh kelelawar itu bukan saya. Kang Min ya? Karena Kang Min yang medium gitu. Disamber-samber ya. Betul. Jadi juga sangat-sangat aneh menurut saya itu. Kan seharusnya kan saya yang ngobrak-abrik, dia punya sarang. Tapi kok malah Kang Min yang agak jauh sambil nyuting, nah dia yang selalu diserang oleh kelelawar itu. Niku Mbak, niku lek menurut panjenengan pripun niku? Mungkin Kak. Mungkin selain kelelawar ada lagi. Ular. Iya katanya ada ularnya. Tapi itu tempatnya agak lain sedikit. Beda. Kalau yang di situ itu kelelawar yang nyerang. Nah kalau yang melanjutkan perjalanan lagi, setelah itu jumpa benalu bambu, tapi tempatnya agak rendah. Nah di situ itu ketika saya eksekusi benalu bambu anggrek itu tadi saya tarik, tiba-tiba ular itu nggak tahu dari mana muncul, nah itu tiba-tiba jatuh di bawah saya, gitu. Saya kan ya melompat namanya ular ya, takut juga kalau kena gigit. Nah seperti itu. Nggak tahu itu memang ular beneran atau memang ular penunggu situ, saya sendiri kurang paham. Ya sebenarnya gini ya. Kalau menurut saya sih memang kalau daerah situ kan ya saya sendiri kan sudah paham ya. Memang saya kan sering bolang ke Pacitan. Bahkan daerah itu pun pernah saya datangi, cuma memang saya belum ke situ, tapi saya tahu tempat itu. Ya. Kalau untuk kelelawar itu memang penghuninya situ kan, itu penghuninya situ. Karena memang kalau untuk kawasan situ kan memang biasanya kelelawar itu kan identik tempatnya kan di goa. Tapi di tempat itu karena di samping pohonnya yang rindang, suasananya juga sejuk. Terus di situ memang banyak sekali dari bambu-bambu apus itu yang jenis dari pagoda ya, bambu combong. Itu lah, sehingga di situ memang ditempati oleh kelelawar-kelelawar itu kan. Karena merasa nyaman ya. Nah mungkin karena
bambunya ditebang ya, sarangnya ditebang, dipotong, akhirnya ya mungkin ya sedikit interaksi ya, keluar semua itu. Tapi yang diserang kok malah bukan saya, Mbak. Apa mungkin dia itu nggak mau dipublikasi atau gimana juga, itu? Bisa juga seperti itu. Gitu. Tapi kalau masalah urusan tadi yang bambu yang ada benalu anggreknya tadi ya, itu saya sudah nggak heran lah. Soalnya saya sendiri kan sudah sering mengalami secara langsung ya. Itu. Iya. Yang pertama saya pernah gitu. Saya pernah itu juga bambu tong-tong itu tadi ya, pagoda itu, tapi nggak ada anggreknya. Itu tapi tidak ada apa itu, tidak ada lubangnya sama sekali ya. Bambu itu utuh. Nah, ketika waktu itu juga di Ganyangan. Nah, waktu saya potong itu keluar darah kan. Malah darah itu ngucur lah. Saya kan kaget, apa darah apa ini? Ternyata isinya itu juga darah kelelawar. Itu pada saat dipotong. Pada saat geraji. Jadi geraji saya itu penuh dengan darah kan. Gitu. Nah, itu sudah terbukti sendiri itu ya. Terus yang kemarin Kang, setelah dari Pacitan itu kan saya kan juga pulang sama Mas Ipin. Nah, itu malah aneh lagi Kang. Itu saya dapat bambu juga belalai, tapi dari bambu belalai itu ada pakemnya itu combong, ya, terus ada jalu petoknya, tapi belum sempurna ya, masih alur tapi sudah tumbuh agak mentol dikit gitu kan jalunya. Terus juga jalu, juga ada sabtonya, juga ada sambung rosok, juga sambung rogo, banyak dalam satu bambu itu. Nah, anehnya ketika waktu bambu itu dipotong sama Mas Ipin ya, itu saya suruh nyuci di apa itu, di sungai kecil itu loh, di Kalenan lah ini, udah bersih. Terus itu saya gedap-gedap ini kan, itu kan banyak semutnya supaya keluar. Nah, setelah saya bawa itu saya mampir ke tempat Kang Loro. Nah, situ di Lampung itu. Nah, di situ terlihat itu segini Kang, putih Kang, nggak tahu putih itu. Saya geduk-geduk gini itu muncul, tapi ketika saya biarkan itu turun, terus saya pencet gitu kan, pencet ini ambles kan, tapi setelah saya lepas lagi, kembali lagi keras, normal lah. Sama Mas Ipin juga begitu, di sedulek gitu ya, itu kempes, dilepas, mentul lagi. Terus Mas Ipin sempat bicara, ngomong, "Duh, Pak, apa itu? Kok atos mana ya?" Gitu. Nah, saya biarkan. Setelah itu udah kita pulang. Setelah saya bawa pulang, bambu itu sama Mas Ipin itu ditaruh di depan rumah. Depan rumah. Terus itu waktunya itu kalau nggak salah itu sore ya, sekitar jam 5. Mas Ipin pamit pulang, terus bambu itu padahal di luar. Nah, saya itu duduk gini kan, sambil ngerokok. Tiba-tiba di depan saya ini loh Kang, muncul langsung ular kobra Kang. Gitu. Itu bambunya tadi ada di luar. Oh, di luar. Bambunya nggak saya taruh di dalam, di luar. Saya duduk gini sambil ngerokok, tiba-tiba itu loh, ular kobra itu langsung muncul di depan saya. Lah itu datangnya dari mana? Itu kan saya nggak tahu itu. Nah, apa mungkin karena faktor benturan daya energi akhirnya maujud jadi ular, ya nggak tahu ya, wallahu alam. Tapi yang jelas itu saya datangnya ular itu dari mana saya sendiri nggak tahu, tiba-tiba muncul di depan saya. Akhirnya saya pegang, saya masukkan ke dalam botol aqua. Nah, terus saya foto, saya video sebentar, mungkin berapa detik saya kirimkan ke Mas Ipin. Loh Mas, sampai pulang saya masuk langsung ada ular yang ini saya pegang. Nah itu. Nah, akhirnya ular itu saya buang kan. Saya lepas lagi di alam bebas ya. Cuma saya supati ya. Nanti kalau kembali tak sempurna nih. Ya enggak kembali. Cuma sayangnya itu gini kan. Kenapa waktu itu, waktu saya pegang ular itu ya, kok nggak saya video? Nah, itu loh Kang. Mungkin kelupaan atau gimana? Nggak sempat berpikir kan ke situ kan. Akhirnya nggak saya video, sudah. Saya ya getun gimana gitu. Karena itu adalah bukti nyata. Iya, bukti nyata itu. Yes, akhirnya alhamdulillah aman gitu. Itu cerita sing agak rodok kenyataan tapi bukti nyata ya. Kalau masih berkaitan yang di Pacitan itu ada lagi itu yang kaitan dengan apa? Yang bambu yang belalai. Yang ini. Ini setelah kan saya sampai rumah sudah malam. Malam itu memang saya sangat terlalu capek itu. Terus akhirnya pada saat saya tidur itu nggak tahu, saya itu bermimpi itu, ya Allah, banyak sekali
yang ngikut sama saya. Tapi yo perwujudannya adalah manusia. Iya. Tapi berbagai macam dia itu karakter dan sebagainya itu banyak sekali itu mimpi. Pakaiannya gimana? Pakaiannya juga biasa. Seperti yo ada yang petani, ada yang pokoknya seperti warga masyarakat situlah. Intinya seperti itu. Dan itu banyak sekali itu datang ke tempat saya. Nggak tahu itu maksudnya gimana, saya juga nggak tahu. Yang intinya itu muncul di dalam mimpi saya setelah pembulangan di Pacitan itu. Ya. Dan menurut panjenengan itu pripun? Ya biasalah, itu kan istilahnya itu menghantarkan. Barang itu ya? Rumahnya itu kan memang kan dibawa. Jadi mau dibawa kemana itu istilahnya itu kalau orang bahasa manusianya itu membuktikan bahwa barang rumah saya itu mau dibawa kemana. Kalau sudah jelas berarti ya sudahlah kita kembali. Nah gitu Kang, cara bahasanya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa itu. Jadi intinya barang ini tinggi api opo ya, tinggi elek, nah, seperti itu. Ketika sudah tahu di sini memang dikumpulkan bersama teman-teman bangun yang lain, ya mungkin ya sudah gitu ya. Sudah ikhlas, ya sebenarnya itu gambarannya. Karena itu kan termasuk kan juga prajurit ya, dari bangsa-bangsa jin yang di sana itu. Memang di sana kan luar biasa sekali kan untuk kawasan sana itu. Jadi energi-energinya itu luar biasa. Ya. Makanya kan saya selalu menghimbau buat dulur-dulurku ya, khususnya para pembolang, itu kan jangan hanya karena merasa senang suka mendapatkan suatu bambu dalam pembolangan, tapi kan saya nggak segan-segan selalu memberikan suatu istilahnya itu mengingatkan ya pada setiap pembolang itu jangan sampai meninggalkan suatu doa atau belajar menetralisir. Itu kan tujuannya kan supaya kita itu satu aman, kedua itu bisa diilmoni gitu. Soalnya kan gini Kang, memang setiap pembolang itu versinya beda-beda ya. Ada yang suka uniknya, ada yang sebatas buat terserah lah, intinya semua itu kita kembalikan pada tergantung tergantung pada yang mencari lah mau kemanakan bambu itu kan versinya masing-masing gitu. Tapi kalau secara prinsip saya pribadi yaitu tadi saya menyampaikan bahwa segala sesuatu bambu apapun itu terutama dalam keunikan itu kalau diilmoni pasti di situ ada ujian, dan ujian itu pasti ada tingkatan naik turunnya, munggah embora, yang jelas di situ ada tingkatan, maksudnya kan gitu. Sama saja sebenarnya seperti itu. Makanya kan kita harus selalu waspada dalam menghadapi segala sesuatu. Setiap kita pembolangan itu bukan cuma hanya sebatas mencari, tapi juga diilmoni secara dohir maupun secara batin lewat proses perjalanannya kan gitu. Jadi yang jelas intinya niku bambu yang saya pulang itu di samping unik, memang itu bagi mereka yang di luar alam kita itu juga mungkin apa rumah mereka ataupun seperti apa gitu ya. Iya, soalnya kan memang kan istilahnya ada bahasa kayu watu itu kan memang tempatnya bangsa-bangsa seperti itu kan. Ya kan saya sendiri kan selalu menghimbau ya khususnya buat dulur-dulur ya, khususnya di Ponorogo ini lah. Kita jangan sampai memiliki sifat suudzon atau berprasangka buruk ya pada segala sesuatu, terhadap segala sesuatu, supaya kita itu aman, selamat dari segala sesuatu kan. Soalnya kita itu benar-benar tulus dalam pengkajian secara alam maupun lewat bambu ini kan kita itu belajar tulus saja, supaya kita itu tetap terkondisikan, tetap tenang, sehingga di situ tidak ada suatu gangguan apapun itu. Tidak ada kontra, tidak ada pro dan kontra. Andaikan ada, bahasanya yaitu tadi karena di ilmoni tadi, ya itu. Yes, matur suwun. Istilahnya itu ya masukannya kan bisa menambah wawasan saya dalam hal baik itu pembulangan ataupun dalam mengkoleksi bambu-bambu. Mungkin cuma itu. Ya mungkin sebatas itu dulu. Ada juga sebenarnya masih yang lain-lain, tapi mungkin di lain waktu nanti bisa kita sambung. Mungkin bisa disapa buat dulur-dulur mungkin untuk pembolang-pembolang baru ya. Ya buat saudara-saudaraku sesama pecinta bambu unik dimanapun berada, baik itu di Nusantara ini ataupun di Jawa ataupun di luar Jawa,
baik yang pembulang lama senior ataupun teman-teman pembulang baru, ya pesan saya, marilah kita itu senantiasa dalam hal pembulangan senantiasa berwaspada, senantiasa lebih mengutamakan untuk keselamatan, baik keselamatan zahiriyah maupun batiniah. Di samping itu, dalam kita pembulangan mendapatkan bambu unik sebagai bahan kajian kita untuk bisa lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta. Ya, mungkin itu yang perlu kami sampaikan buat teman-teman, agar kita di dalam pembulangan ini tidak salah dalam hal baik itu pakem ataupun secara filosofi dan sebagainya, biar kita itu sesuai dengan yang benar itu, Mbak. Iya. Mungkin itu, Mbak, yang perlu kami sampaikan buat teman-teman saya. Ya. Oke, dulu ya. Itulah apa yang barusan disampaikan oleh beliau ya, Kang Parno, sahabat saya dari pecinta bambu di Ponorogo. Memang pada dasarnya ngaji geling itu ngantel ke pangiling, yaitu lewat tadabbur alam, ngaji rasa, lewat suatu perjalanan tentang kehidupan kita dalam sehari-hari. Oleh karena itu, setidaknya kita sebagai pembolang bambu, yang kita hadapi bukanlah semata-mata hanya tentang urusan alam, tapi juga alam yang ada pada diri kita. Semua itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada daya kekuatan apapun. Semua itu hanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu berharap buat sedulur-sedulurku, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara, tetap waspada, tetap berhati-hati dalam pembulangan, karena di luar kita tidak tahu akan segala sesuatu hal yang akan terjadi atau menimpa pada diri kita. Oleh karena itu tetap waspada dan waspadalah. Dan sekali lagi sedulur ya, bambu hanya sebagai sarana tadabbur alam lewat ngaji kitab alam. Kita tidak mempercayai pada segala sesuatu benda apapun, tapi kita percaya bahwa benda apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah di situ akan membawa suatu manfaat, sesuatu yang bisa kita kaji atau kita gali di dalam rasa, khususnya tentang dunia bambu Nusantara, yaitu lewat sebuah rasa, dalam artian ros-rosaning geling utawa rasa-rasane gede-gedekake pangiling kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada duanya, semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, salam sambung rasa senusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.